Sorotan lainnya, Saudara, sejumlah kader PD Perjuangan mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi atas dugaan fitnah terhadap PDI Perjuangan. Kader PDIP Wiradharma Hareva menyebut Budi Ari telah melakukan fitnah karena menyebut partainya terlibat dalam kasus penjagaan situs judi online di Kominfo. Budi Ari akan dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, lalu pasal 311 tentang fitnah, dan juga pasal 27A Undang-Undang ITE. Ucapan atau fitnah yang dilontarkan oleh Budi Ari, mantan Menteri Kominfo, ya, yang saat ini beliau masih di pemerintahan. Dia menyampaikan pernyataan yang menyakiti kami semua sebagai kader PDI Perjuangan, yang menuduh dengan kejinya bahwa apa yang didakwakan terhadap perkara yang judi online di Jakarta Selatan, yang dia diduga menerima 50% dari hasil judi online itu. Maka dari itu kami membuat laporan hari ini ke Bareskrim. Terima kasih, Bemilan. Sebelumnya, Saudara, anggota Komisi 6 DPR fraksi PD Perjuangan Sada Restuati meminta Menteri Koperasi Budi Ari meminta maaf ke partainya lantaran dikaitkan dengan isu judi online. Kader PDIP ini meminta Budi Ari segera cabut pernyataannya dalam waktu 24 jam. Semuanya personal. Yang terakhir, saya hanya menyampaikan kepada Pak Menteri yang tadi sudah kita bicarakan. Saya minta Pak Menteri untuk bisa mencabut pernyataan Pak Menteri dan sekaligus membuat permohonan maaf, dan itu disampaikan di media nasional, juga disampaikan di medsos, bahwa apa yang disampaikan Pak Menteri itu tidak benar adanya, karena itu bukan sebuah lembaga. Semuanya itu adalah personal. Dan saya minta itu bisa dilakukan 1x24 jam saat ini. Untuk mengetahui perkembangan dari laporan kader PDIP terhadap Menteri Koperasi Budi Ari di Bareskrim, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juga juru kamera Julian Fernando. Selamat petang, Fedriska. Apakah proses pelaporan ini sudah selesai dan apa yang melatar belakangi ketersinggungan PDIP terhadap Budi Ari? Ya, Yasir, hingga petang ini proses pelaporan belum selesai. Tadi kami dapatkan informasi bahwa kader PDIP mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri ini pada pukul 10 pagi. Kemudian ini langsung masuk ke dalam gedung Bareskrim kemudian untuk melakukan pelaporan. Dan kemudian hingga saat ini memang masih belum selesai prosesnya. Kami juga masih menunggu di gedung Bareskrim Polri kemudian untuk dapat mendapatkan keterangan dari para kader ini bagaimana kemudian apa sebetulnya yang menjadi latar belakang ataupun dasar pelaporan ini. Namun kalau misalkan informasi yang kami dapatkan, Yasir juga Saudara, pelaporan ini bermula dari keterangan Budi Ari ataupun rekaman suara yang diduga milik Budi Ari ini menyebut PDIP dan juga Budi Gunawan ini terlibat dalam perlindungan judi online. Oleh karena itu ini mendapatkan perhatian ataupun sorotan yang luar biasa daripada kader PDIP yang kemudian ini tadi juga sempat disinggung bahwa dari Komisi 6 DPR RI fraksi PDIP mengungkapkan bahwa meminta Budi Ari untuk dapat menarik pernyataannya tersebut dan juga memohon maaf atas pernyataan yang menurut PDIP ini tidak benar begitu. Nah, di lain hal juga Yasir juga Saudara, bahwa kemarin ini kader PDIP lainnya yakni Deddy Sitorus ini juga mengatakan bahwa menyampaikan bahwa Ketua Umum dari PDIP ini juga ataupun Megawati Soekarno Putri ini mengaku tersinggung begitu terhadap keterangan yang disampaikan oleh rekaman suara yang diduga milik Budi Ari. Oleh karena itu hingga saat ini kami masih menanti Yasir juga Saudara bagaimana kemudian proses pelaporan yang masih terjadi di dalam. Kami juga akan segera melaporkan kepada Anda bagaimana kemudian update-nya, Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda atas informasinya dari Bareskrim Mabes Polri. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Jaksa Agung ST Burhanuddin menjenguk ASN, staf Pusat Data Statistik
Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung yang jadi korban pembacokan di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Jaksa Agung menjenguk setelah korban selesai dioperasi pada bagian tangannya. Jaksa Agung memberi pesan agar korban dan semua aparat kejaksaan berhati-hati, khususnya jika pulang malam hari. Korban masih dirawat